Oh, di sini ternyata kameranya. Oke, kita balik lagi bersama gua pastinya. Oke, balik lagi sama gua. Udah kenal lah ya. Jadi di video kali ini gua bakal bahas soal pengereman nih. Nah, pengeremannya apa, merek apa yang mau gua bahas. Sebelum itu gua kasih tahu dulu nih barangnya ya. Oke, sekarang kita udah ada di depan barangnya. Jadi yang mau gua bahas di sini karena banyak banget nih yang nanya, baik itu di Instagram, di TikTok, di YouTube juga banyak ya. Jadi nanya, Bang, kalau mau upgrade pengereman itu urutannya gimana Bang? Apakah aman mau master rem dulu atau aman kaliper dulu gitu ya? Apa selang rem dulu? Apa gimana nih? Urutannya yang bener kayak gimana? Jadi di video ini gua bakalan bahas sampai tuntas ya. Jadi jangan di skip-skip, tontonnya sampai lengkap gitu. Biar nggak jadi fitnah, anjay fitnah. Oke, sebelum itu di sini gue mau unjukin barang-barang yang bakal gue bahas. Yang pertama di situ ada master rem RCB S1 ya. S1 ini warna hitam biar simple look lah. Kalau S1 itu dia radial, jadi ada tabungnya pisah pakai selang. Nah, yang di sebelahnya di sini ini kaliper ya, atau biasa bocah bengkel bilang ini pala babi. Aduh, berdosa nggak tuh gue ngomongnya. Jadi di sini ada kaliper RCB S series ya, warnanya hitam juga biar sirama sama master remnya. Nah, terus di bagian kiri di situ ada, nah ini dia ya, master rem, bukan master rem sih, handle rem bagian kiri. Nah ini kalau di motor manual ini jadi kopling, kalau di motor tromol ini jadi rem belakang di matic ya. Kalau di motor manual tromol itu ada di kaki. Nih, ini S1 juga warna hitam, jadi sirama ya. Nah, terus di sini ada disknya, disc brake-nya, disc pipe maksudnya, piringan ya. Warnanya hitam juga, ini dari KTC Racing, ukurannya dia 260. Nah, 260 mili ya. Jadi seirama nih sama master, kaliper, sama handle rem kiri. Nah, di sini yang terakhir ada selang remnya. Selang rem gua di sini pakai TDR Performance. Udah kenal lah ya mereknya. Nah, ini warna apa ya? Black carbon nih, ada warnanya di sini. Buat ukurannya di sini yang 35 inch, jadi ini bisa buat motor apa nih? Motor Vario bagian depannya. Ini warnanya black carbon, jadi sirama banget ya sama kaliper, sama master, sama piringannya dan lain-lainnya udah masuk lah warnanya. Langsung aja kita ke bagian pembahasannya. Oke, jadi buat kalian semua yang pengen upgrade pengereman, yang pertama harus diganti adalah selang rem. Kenapa harus selang rem? Ini dia pembahasannya. Oke, jadi yang pertama harus di-upgrade itu adalah selang remnya, teman-teman semua ya. Jadi kenapa harus selang rem duluan? Karena kalau misalkan di-upgrade di bagian master remnya duluan nih, si selang rem standar ini dia gampang banget melendung itu, jadi dia rentan sobek gitu. Jadi kalau misalkan selang rem yang racing ini itu bahannya dari serat baja, jadi nggak bakalan melembung, nggak bakalan pecah ya, nggak bakal meledak, nggak ada kebocoran jadinya gitu. Kalau misalkan pakai master remnya dulu nih, di upgrade master remnya dulu kan, kalau master remnya dulu itu dia jadi pistonnya jadi tekanannya lebih tinggi ya. Kalau misalkan tekanannya lebih tinggi tapi kaliper sama selangnya masih standar, jadi over tekanan yang dikasih sama si masternya tuh over gitu. Nah, gimana jadinya kalau misalkan kalipernya dulu yang diganti? Kalau kalipernya dulu yang diganti, nanti si master remnya dia butuh tekanan yang lebih dalam gitu buat ngerem gitu kan. Jadi kalau misalkan kaliper udah racing, si master remnya juga harus di-upgrade. Kalau misalkan kalipernya udah di-upgrade tapi masternya masih standar, jadi dia biasanya ada gejala masternya itu ngeremnya ngempos ya. Kalau nggak ngempos dia ngeremnya dalam gitu. Nah, maka dari itu harus si selangnya dulu yang diganti, abis itu baru ke selang, baru ke master rem, abis itu baru ke kaliper. Nah, kalau si piringan ini gimana nih? Kalau si piringan ini ya, si dispeknya ini, dia itu bebas mau di awal mau di akhir, soalnya dia lumayan ini ya, fleksibel gitu. Tapi paling enak kalau si dispadnya ini dia diganti, di-upgrade ya. Kalau misalkan si selang sama master sama kalipernya udah beres semua, baru si dispadnya di-upgrade. Loh, kenapa begitu Bang? Nah, karena buat mengirit ya. buat mengirit, jadi kita upgrade yang penting-penting dulu nih, si master, kaliper sama selangnya dulu. Karena ini kan bisa diganti bisa enggak nih. Kalau misalkan di-upgrade dia jadi lebih lebar, kalau nggak di-upgrade pun ya nggak apa-apa. Tapi lebih maksimal lagi kalau ini diganti juga. Kita ada yang kelupaan nih, si
handle rem kirinya nih. Nah, kalau yang satu ini nih ya, ini kan buat rem belakang nih. Kalau buat si rem belakang ini ya, ini terserah mau dipasang di awal kayak mau di tengah, mau di akhir, bebas karena ini cuma satu komponen doang. Cuma satu komponen doang ya. Jadi ini terserah mau dipasang kapan, bisa. Oke, jadi sampai sini udah paham belum? Buat urutannya yang pertama apa tadi? Bener banget, selang rem, terus master rem, kaliper, baru kepiringan. Nah, buat yang handle rem belakang itu terserah mau dipasang di awal kek, di tengah, di akhir, bebas ya. Atau nggak dipasang juga sekalian nggak apa-apa. Tapi ya kurang enak, bagian kokpitnya kurang enak dilihat. Tanggung ya. Oke, jadi seperti biasa buat penutupan, kalian jangan lupa like, comment, dan share ya. Biar orang lain juga tahu nih. Biar nggak salah paham lagi. BTW ini buat infonya ini ya, gue udah melalui riset ya dari beberapa sumber. Jadi bukan asal-asal ngomong. Jangan lupa juga subscribe, klik tombol loncengnya juga biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Oke, thank you semuanya. Pamit. Bye-bye.